Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Rahmadili Rosdian, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Teknik Elektro. Nomor induk mahasiswa 141020100002. Inilah jawaban UAS ISBD semester 3. Hukum adalah peraturan yang berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum, menurut apa yang dia inginkan saja sesuai dengan hatinya. Contohnya, adanya peraturan lalu lintas dalam berkendara. Peraturan ini dibuat agar semua pengguna dapat mematuhinya dengan benar dan tidak menimbulkan kerugian satu sama lain. Apabila ada pelanggaran lalu lintas, maka hendaknya mendapatkan hukuman yang sesuai dan berlaku menurut kesalahan yang dilakukannya. Unsur-unsur hukum yaitu: 1. Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia. Hal ini dimaksudkan peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum. 2. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang. Untuk itu, peraturan hukum tidak boleh dibuat atau melainkan oleh lembaga lain. Badan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas, seperti Departemen Perhubungan, Departemen Hukum, Departemen Pertahanan, Polisi, TNI, dan lembaga-lembaga yang berwenang untuk menetapkan suatu aturan dan hukuman. 3. Penegakan aturan yang bersifat memaksa. Peraturan hukum dibuat bukan untuk dilanggar, namun untuk dipatuhi. Untuk menegakkannya, diatur pula mengenai aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkannya, sekalipun dengan tindakan yang represif. Meski demikian, terdapat pula norma hukum yang bersifat fakultatif atau melengkapi. 4. Memiliki sanksi dan setiap pelanggarannya atau perbuatan melawan hukum akan dikenai sanksi yang tegas. Sanksi juga diatur dalam peraturan hukum. Sanksi ini dibuat untuk mendapatkan efek jera terhadap orang atau oknum yang melanggar hukum yang telah ditentukan. Ciri-ciri hukum antara lain sebagai berikut. 1. Adanya perintah atau larangan. Sesuai aturan yang diciptakan dalam masyarakat ini hakikatnya untuk menciptakan ketertiban satu dengan lainnya, agar tidak ada kekacauan yang timbul, sehingga adanya larangan atau perintah yang jelas dapat memberikan batasan-batasan yang semestinya tidak dilanggar. Kedua, perintah atau larangan tersebut bersifat memaksa atau mengikat semua orang tanpa terkecuali. Peraturan hukum dibuat bukan untuk dilanggar, namun untuk dipatuhi. Apabila seorang telah melanggarnya, maka secara otomatis dia akan memaksa untuk ikut dalam proses pengadilan sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuatnya dan sesuai dengan sanksi terhadap hukumannya. Seorang pelanggar hukum tidak bisa seenaknya sendiri dalam proses ini. Banyak sekali tahap-tahap yang akan dilakukan oleh pelanggar hukum. Sifat-sifat hukum antara lain: A. Bersifat mengatur. Hukum dikatakan memiliki sifat mengatur karena hukum memuat sebagai peraturan baik dalam bentuk perintah maupun larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban di masyarakat. B. Bersifat memaksa. Hukum dikatakan memiliki sifat memaksa karena hukum memiliki kemampuan dan kewenangan memaksa anggota masyarakat untuk mengetahuinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi yang tegas terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. C. Bersifat melindungi. Hukum dikatakan memiliki sifat melindungi karena hukum dibentuk untuk melindungi hak tiap-tiap orang serta menjaga keseimbangan
yang serasi antara berbagai kepentingan yang ada, sehingga tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap satu sama lain. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan untuk soal ISBD nomor 13. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.